Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Putra Stilana dengan NIM 2320 1210 dengan pengantar mata kuliah sistem operasi dan juga dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuddin. Oke, di sini saya akan melakukan presentasi tentang efisiensi penjadwalan menggunakan algoritma round robin. Di sini kita akan membahas algoritma round robin, yaitu salah satu metode penjadwalan proses pada sistem operasi yang memiliki tujuan untuk memastikan keadilan dalam penggunaan CPU. Di sini kita akan mempelajari langkah kerja, kelebihan, kekurangannya, serta bagaimana metrik-metrik seperti turnaround time, waiting time, dan response time dihitung. Saya juga akan menyertakan contoh soal di mana ini akan membantu untuk kita memahami konsep secara menyeluruh. Oke, yang pertama, sebelum kita memasuki tentang apa itu round robin, di sini kita akan mengetahui tentang pengertian algoritma penjadwalan. Oke, algoritma penjadwalan dalam sistem operasi adalah suatu bentuk metode atau teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses-proses yang ada di dalam sistem komputer. Algoritma ini bertujuan untuk mengelola bagaimana proses-proses tersebut mendapatkan giliran untuk melakukan eksekusi oleh CPU atau yang sering kita kenal Central Processing Unit, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti efisiensi, fairness, dan respon sistem terhadap kebutuhan pengguna. Pada dasarnya, algoritma penjadwalan ini menentukan proses mana yang akan dijadwalkan atau dijalankan terlebih dahulu, berapa lama proses tersebut akan dijalankan, dan bagaimana proses-proses lain akan diproses setelahnya. Dalam sistem operasi multitasking, banyak proses dapat berjalan bersamaan, namun hanya ada satu CPU yang dapat mengerjakan satu proses pada satu waktu, sehingga penjadwalan akan menjadi sangat penting untuk mengelola urutan eksekusi. Oke, berikutnya. Di sini algoritma penjadwalan memiliki dua jenis. Yang pertama adalah preemptif, di mana preemptif ini adalah jenis penjadwalan yang bisa melakukan penghentian secara paksa, di mana saat program berhenti kita bisa melakukan penghentiannya secara paksa. Oke, di preemptif sendiri terdapat tiga contoh algoritma. Yang pertama round robin, dimana ini nanti akan kita jelaskan atau yang akan kita bahas. Dan kedua ada shortest remaining time first atau yang sering kita singkat SRTF, yaitu proses dengan waktu eksekusi yang tersisa paling sedikit mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Dan berikutnya terdapat priority scheduling atau proses dengan prioritas lebih tinggi dapat menghentikan eksekusi program atau proses dengan prioritas lebih rendah. Dan jenis kedua yaitu non-preemptive scheduling atau dengan penjelasan yaitu adalah jenis penjadwalan di mana proses yang sedang berjalan itu tidak dapat kita hentikan atau sering kita artikan dengan kata mutlak. Contoh-contoh yang ada di non-preemptive di antara lain ada first come first in first out atau yang sering kita ketahui dengan kata FIFO, di mana proses eksekusi ini akan dimulai dengan urutan pertama. Kurang lebih seperti sistem antrian saat kita melakukan pembelian jual beli. Yang kedua ada SJF atau shortest job first. Proses dengan durasi eksekusi yang lebih pendek dieksekusi terlebih dahulu, dan proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan sebelum selesai. Dan yang terakhir ada priority scheduling. Proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu, tetapi tidak akan menghentikan proses yang sedang berjalan lebih tinggi. Oke, kita lanjut, yaitu apa sih Bang itu round robin? Oke, di sini akan kita jelaskan tentang round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan proses yang memberikan setiap proses alokasi waktu tertentu yang disebut dengan quantum time atau time quantum. Setelah waktu ini habis, CPU akan menghentikan eksekusi proses tersebut
dan akan menyimpannya kembali ke antrian, lalu melanjutkan ke proses berikutnya. Konsep utama dari round robin ini sendiri adalah semua proses akan diperlakukan secara adil. Artinya, setiap proses akan mendapatkan waktu yang sama untuk dijalankan. Kedua, sistem ini sangat cocok untuk sistem time sharing, di mana akan banyak proses yang memerlukan eksekusi secara bersamaan. Dan yang ketiga, ada proses yang tidak selesai dalam giliran yang akan diberikan kesempatan berikutnya, sehingga tidak ada yang terabaikan, karena sistem ini memang menerapkan sistem adil, di mana semua itu akan rata. Yang ketiga adalah, Bang, kenapa kok round robin itu penting? Oke, karena di sini round robin memiliki tujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang akan muncul pada algoritma penjadwalan lainnya. Pada algoritma seperti FCFS, proses pertama bisa mendominasi waktu CPU, yang dimana itu akan membuat proses lain harus menunggu sangat lama. Dan juga pada round robin, setiap proses akan mendapatkan waktu eksekusi yang sama, sehingga sistem akan menjadi lebih adil, dimana dia juga memiliki tujuan dan juga keunggulannya tersendiri. Yang pertama, tujuannya round robin yaitu mendistribusikan waktu secara adil. Dalam sistem operasi multitasking, banyak proses yang harus dieksekusi secara bersamaan, dimana ini sangat cocok sekali untuk round robin. Karena round robin kan dia melakukan semuanya secara setara, dimana waktu yang diberikan akan sama. Dan juga round robin akan memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran menggunakan CPU, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dimana ini tidak akan ada proses yang tertinggal atau ditinggalkan terlalu lama di dalam antrian. Berikutnya juga ada B, mengurangi waktu tunggu proses kecil. Dengan quantum time yang moderat, proses kecil bisa selesai dalam giliran pertama tanpa perlu menunggu proses lain yang lebih besar. Ini sangat penting untuk aplikasi interaktif seperti mengetik di dokumen atau menjalankan perintah-perintah di terminal. Dan yang terakhir yaitu mendukung time sharing system. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, time sharing adalah jenis sistem operasi di mana CPU secara cepat beralih antara proses, sehingga pengguna akan merasa setiap proses berjalan serentak. Dikarenakan round robin adalah algoritma yang cocok untuk sistem ini, karena memberikan ilusi bahwa setiap proses akan berjalan secara bersamaan. Berikutnya, apa sih Bang keunggulan round robin? Oke, yang pertama ada fairness atau yang sering kita sebut dengan keadilan. Kenapa kok round robin disebut dengan keadilan? Karena round robin memberikan alokasi waktu CPU yang sama untuk semua proses, dimana ini akan memastikan bahwa proses dengan prioritas rendah tetap mendapatkan waktu untuk dieksekusi, sehingga akan mengurangi resiko starvation. Apa Bang itu starvation? Yaitu proses tidak pernah mendapatkan giliran. Berikutnya, respon cepat untuk proses kecil. Proses kecil yang hanya membutuhkan waktu sedikit untuk eksekusi akan dapat selesai dalam giliran pertama atau kedua. Contohnya, ketika Anda menjalankan sebuah perintah print di komputer, perintah itu akan diproses sangat cepat, bahkan jika ada proses besar seperti pengeditan video sedang berjalan atau yang lain-lain. Dan yang terakhir ada sederhana dan mudah kita implementasikan. Round robin hanya membutuhkan antrian FIFO, yaitu first in first out, untuk menyimpan proses yang siap untuk dieksekusi. Proses yang tidak selesai dalam time quantum hanya akan dipindahkan ke belakang antrian. Implementasinya jauh lebih mudah dibandingkan algoritma lain seperti SJF dan juga prioritas scheduling. Lanjut, yang berikutnya adalah contoh round robin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya menerapkan contoh di mana akan ada anak-anak yang bermain ayunan di taman. Setiap anak hanya akan diberikan izin untuk bermain selama 1 menit quantum time. Setelah itu, mereka harus memberikan giliran kepada anak berikutnya. Jika ada lebih banyak waktu untuk bermain, anak yang telah bermain lebih dari waktu 1 menit ini tadi
akan kita kembalikan ke antrean untuk mendapatkan giliran lagi. Begitu seterusnya sampai semua anak akan puas bermain atau bermainnya sudah cukup puas. Di sini setiap anak akan mendapatkan giliran sama dan tidak ada anak yang akan dibiarkan menunggu terlalu lama. Oke, berikutnya. Bang, apa perbedaan Vivo dan round robin? Karena kok kayaknya mirip banget. Oke, di sini akan kita bahas. Yang pertama, perbedaan dari konsep dasar. Round robin memiliki round robin dalam algoritma round robin, proses yang dijalankan olehnya secara bergiliran itu menggunakan waktu yang disebut quantum time. Sedangkan Vivo dia menggunakan algoritma dengan prinsip siapa yang masuk pertama akan dilayani pertama. Berikutnya, di round robin, jika suatu proses tidak bisa selesai dalam quantum time yang diberikan, maka proses tersebut akan dihentikan untuk sementara dan akan dipindahkan ke akhir antrian proses lainnya dan akan mendapatkan giliran menjalankan CPU. Sedangkan pada Vivo, proses yang pertama kali masuk ke dalam antrian akan dieksekusi terlebih dahulu dan akan terus berjalan sampai selesai sebelum proses berikutnya dijalankan. Yang ketiga, di round robin proses akan terus berjalan dalam rotasi hingga semua yang terdapat dalam proses itu tadi dapat diselesaikan. Sedangkan pada Vivo tidak ada mekanisme pemotongan proses, yaitu non-preemptive. Artinya proses harus selesai tanpa jeda. Di sini round robin juga memiliki tujuan utama, yaitu membagi waktu CPU secara adil di antara semua proses, sehingga setiap proses akan mendapatkan perhatian yang sama. Sedangkan Vivo memiliki tujuan utama, yaitu menyelesaikan proses secara berurutan berdasarkan waktu kedatangannya. Berikutnya adalah perbedaan dari cara penjadwalan. Di round robin menggunakan quantum time untuk menentukan durasi maksimal sebuah proses bisa berjalan sebelum akan dialihkan ke antrian berikutnya. Sedangkan di Vivo memiliki cara penjadwalan, yaitu proses yang masuk ke antrian pertama akan langsung dijalankan dan akan terus berjalan hingga proses yang lain selesai. Round robin juga memiliki CPU akan terus berputar melayani proses secara bergantian, meskipun akan ada proses yang membutuhkan waktu eksekusi lebih lama atau lebih pendek. Atau juga proses yang akan dipindahkan akan menunggu giliran berikutnya setelah semua proses dalam antrian itu tadi selesai mendapatkan kesempatan semuanya. Sedangkan di Vivo tidak ada pembagian waktu untuk CPU atau penghentian proses, jadi proses akan terus jalan sampai yang lainnya juga ikut selesai. Dan ini lubang berarti round robin bagus banget dong? Enggak ya, dimana ada keunggulan pasti juga ada kelemahan. Yang pertama adalah dia terlalu bergantung pada quantum time. Quantum time adalah waktu maksimal yang diberikan untuk setiap proses dalam satu gilirannya. Pemilihan quantum time yang salah akan dapat berdampak buruk pada efisiensi sistem. Yang pertama ada ketika quantum time terlalu kecil, yaitu sistem akan sering melakukan context switch atau perpindahan antar proses yang memerlukan waktu untuk menyimpan dan memuat status proses. Dan juga hal ini akan menambahkan overhead sehingga lebih banyak waktu yang akan dihabiskan untuk bergantian proses daripada menjalankan proses itu sendiri. Dan kedua ada quantum time terlalu besar. Algoritma ini akan menyerupai first come first in atau FIFO. Maksud saya first in first out, di mana proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi hingga selesai, sehingga proses lainnya akan menunggu lama juga. Ini akan menghilangkan keuntungan utama dari round robin, yaitu pembagian waktu yang adil. Oke, yang kedua adalah tidak memperhatikan prioritas prosesnya. Round robin karena di sini round robin akan memperlakukan semua dengan bobot yang sama karena
round robin ini adil tanpa mempertimbangkan tingkat penting atau sesuatu yang diprioritaskan pada proses itu tadi. Masalahnya dalam situasi di mana ada proses yang lebih mendesak atau lebih kritis, proses tersebut tetap akan harus menunggu gilirannya seperti proses lainnya. Hal ini membuat round robin kurang cocok untuk sistem yang membutuhkan penanganan prioritas seperti sistem real time atau aplikasi kritis. Berikutnya, tidak efisien untuk proses dengan durasi pendek. Proses dengan waktu eksekusi yang sangat singkat tetap harus bergiliran bersama dengan proses yang lainnya. Jika quantum time lebih besar dari waktu eksekusi proses singkat tersebut, maka waktu ekstra akan terbuang percuma. Seperti contohnya, proses A akan membutuhkan waktu 2 menit, tetapi quantum time diatur ke 10 menit. Setelah 2 menit proses selesai, tetap sisa 8 menit yang tidak akan dapat dimanfaatkan lagi. Masalahnya, round robin tidak efisien untuk proses pendek karena waktu eksekusi yang tersisa tidak akan bisa digunakan dengan baik. Dan selanjutnya, waktu tunggu waiting time yang lebih lama. Dalam round robin, waktu tunggu akan dihitung dari saat proses pertama kali masuk hingga selesai. Karena proses dieksekusi dalam rotasi, waktu tunggu untuk proses yang membutuhkan eksekusi panjang dapat bertambah signifikan. Masalahnya, proses dengan waktu eksekusi panjang harus menunggu giliran berkali-kali sebelum itu tadi selesai, sehingga waktu tunggu akan menjadi lebih lama dibandingkan algoritma yang lainnya seperti FCS atau SJF. Dan yang terakhir adalah kurang efisien untuk beban kerja yang tidak seimbang. Kenapa? Karena jika terdapat variasi besar dalam waktu eksekusi antar proses itu tadi, maka round robin akan menjadi kurang efisien. Proses dengan durasi panjang akan terus-menerus dipotong dan disuruh bergiliran dengan yang lainnya. Sementara proses yang lebih pendek akan tetap menunggu di dalam antrian. Masalahnya, sistem akan menjadi lebih lambat karena proses besar tidak akan selesai dengan cepat dan proses kecil akan tetap menunggu giliran mereka. Oke, berikutnya adalah contoh dari penjadwalan round robin. Yaitu pada penjadwalan RR ini atau round robin ini, eksekusi dijalankan secara giliran berdasarkan antrian non preemptif. Prosesor akan mengerjakan sesaat setiap proses secara berturut-turut. Maaf, malah kepencet. Astagfirullah. Nah, proses yang telah dieksekusi tapi belum selesai akan kembali ke antrian terakhir. Dan berikut ada contoh soal. Jika diketahui waktu tiba proses sama yaitu 0 dengan kuantum Q-nya yaitu 3. Di sini kita disuruh untuk mencari atau menghitung TA untuk tiap proses. Total TA dan juga rata-rata pada TA-nya. Dimana di sini diketahui waktu tibanya disamaratakan yaitu 0. Dan juga waktu eksekusinya dimulai dari 7, 5, 8, 2, 6. Oke, kita akan lanjut masuk ke Excel. Dimana di sini sudah saya kosongi semua ya. Yang pertama kita mulai dari proses A. Di sini kita kasih A lubang kok dimasukin A dulu bang? Karena A di atas sendiri ya. Di sini dimulai dari waktu tibanya yaitu 0. Lalu setelah 0 tadi, di sini akan dihitung lama eksekusinya. Maaf, di sini akan dihitung 0 ke waktu berapa. Karena di sini memiliki kuantum 3 dan di sini lama eksekusinya itu 7, dimana ketika lama eksekusi lebih tinggi daripada kuantum, maka waktu yang dihitung adalah 3 detik atau 3 menit ke depannya. Jadi di sini akan kita masukkan 3.
dimana waktu 7 ini akan berubah atau akan dikurangi oleh 3 tadi, dimana akan bersisa 4. Kok kecil banget ini, nggak apa-apa lah, 4. Nah, akan tersisa 4. Berikutnya B ini juga 5 termasuk lebih besar daripada kuantumnya, yaitu 3, maka waktunya cuma akan bertambah 3, yaitu 3 tambah 3 berapa ya, 6. Di sini sisa waktu eksekusinya akan tersisa 5 kurangi 3 berapa bang? 2. Nah, selesai. Berikutnya di C, ini kok pisahnya jauh banget ini, gak apa-apa lah ya. Gak boleh nih, ini kejauhan. Maaf ya teman-teman, pertama kali baru pakai Excel. Nah, gini aja, 36. Bener 0 3. Oh maaf, bener tadi ternyata. Nah, 3, terus ini 6. Pokoknya nanti saya kasih contoh yang lebih bener. Ini penghitungannya saja. Berikutnya pada waktu di C, yaitu 8 masih lebih tinggi daripada 3, jadi akan tetap jalan ke 3 menit ke depan, yaitu 9. Dan waktu yang 8 kurangi 3 berapa bang? 5. Oke, kita masukkan 5. Berikutnya 2. Karena 2 ini lebih kecil dari 3, maka waktu lama eksekusinya akan langsung kita habiskan, yaitu 9 ditambah 2 berapa? 11. Sini akan kita tuliskan 0. Yang berikut ada waktu E, yaitu 6. 6 kurangi 3 maksudnya ya benar tim. Karena di sini 6 lebih besar daripada 3, maka waktu yang berjalan akan tetap bertambah 3, yaitu 11 tambah 3 14. Jadi 6 kurang 3 3. Dan kita akan kembali ke antrian berikutnya, yaitu kembali ke A. Ini 4 sama 3 masih besar 3 bang, jadi kita tetap ditambahnya 3, yaitu 14 tambah 3 17. Ini jadi tinggal 1. Berikutnya si B ini tadi 2, karena masih besar kuantumnya, jadi akan kita habiskan sekalian lama eksekusinya, yaitu akan berubah menjadi 19. Dan ini akan jadi 0 karena udah habis ya teman-teman. Sekarang 8 tadi 8 sisa 5 sama 3 masih besar 5. Di sini sisa 2, di sini nambahnya 3. 19 tambah 3 berapa? Benar, 22. Salah, astagfirullah. Ini tadi apa ini? D kah? C, maaf. Nah, ini 22. Berikutnya D, karena D udah habis, udah nggak usah dimasukkan lagi, lu itu nggak diajak, kita tulis 0. Tadi 6 sisa 3 sama 3 besar mana? Sama-sama besarnya, jadi kita habisin aja sekalian. Oke, nambah 3 25, dia menjadi 0. Karena ini masih ada sesuatu, kita habisin aja sekalian ya kan. Jadi A sisa 1, 25 tambah 1 26. Ini kok kurang panjang ini. Yang B udah habis, sisa yang C. Ya nggak sih? Oh bener, maaf, bener C, yaitu sisa 2, kita habiskan berarti 28. Nah, di sini karena kita sudah menemukan semua angkanya, kita sudah bisa mulai memasukkan waktu mulai eksekusinya, yaitu dimulai dari 0. Sedangkan B ini dimulai dari ini, karena berantakan kita lihat PPT saya aja langsung. Nah, kan muncul dimulai dari 0, ini dimulai dari 3, ini dimulai dari 6,
Ini dimulai dari 9, dan ini tadi saya lupa, dimulai dari 11. Selesai eksekusi, yaitu yang keluar terakhir ini loh, yang kayak terakhir ini. Oke. A yang terakhir 26, B terakhir 19, C terakhir mana C? 22, D terakhir D 11, sedangkan E 20. Kok saya malah pusing sendiri nih. Oh maaf, 25 teman-teman, saya salah lihat. Ini C tadi 28, maaf saya salah lihat. Nah, di sini kita bisa menghitung waktu TA, dimana selesai eksekusi akan dikurangi dengan waktu tiba, yaitu 26 kurangi 0 tetap 26. Di sini juga akan tetap 19. Di sini tetap 22, tetap 28, dan tetap 25. Oke, setelah itu kita mencari jumlah TA-nya, yaitu kita akan tambahkan semua. Karena saya malas menghitung lagi, kita lihat aja ini, yaitu tinggal 109. 109, mantap. Dan juga rata-ratanya tadi 21,8. Maaf salah. Oke. Kalau kurang paham, maaf ya. Yang berikutnya adalah contoh soal lagi ya. Tapi di sini tidak dimulai dengan waktu tiba 0. Maksudnya bukan rata 0. Dengan kuantum 2. Mari kita hitung. Yang pertama apa? Udah pasti A ya. Ini udah pasti A karena A nomor 1. Karena di sini alamat eksekusinya yaitu 5. 5 itu lebih besar dari 2, jadi cuma cukup ditambah 2 aja. Nah, berarti 5 kurangi 2 sisa berapa bang? Sisa 3. Kita masukin 3. Nah, berikutnya yang ada di antrian berikutnya yaitu B. Waktu tibanya 1. Mamam cuma 1 ya. B. Nah, B tadi 3. 3 dikurangi 2. 1. Ini kita karena quantum time-nya lebih kecil, jadi kita tambah dengan quantum time-nya saja, yaitu ditambah 2. Berarti berapa bang? 4. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kembali ke antrian. Antrian apa tuh bang? Antrian A. A tadi berarti 3 dikurangi 2, 1. Karena masih besar lama eksekusi milik A, jadi kita akan tetap tambah 2 di sini, yaitu 6. Karena A sudah melakukan proses sebanyak 2 kuantum, maka A akan dilemparkan ke proses terakhir. Dan kita akan lanjut kembali kepada B. B tadi sisa 1. Maka jika sisa 1, dimana kuantum time-nya lebih tinggi, angka 1 ini akan kita habiskan, yaitu 7. Berikutnya akan masuk ke C. C 7. Karena 7 lebih besar daripada 2, kita tetap tambah 2, yaitu 7 tambah 2 berapa? 9. Di sini kurang tinggal 5. Segitu D. D ini cuma 1, kasihan banget. Kita habisin aja langsung, yaitu langsung 10. Berikutnya ada E. Ini tadi 6. 6 kurangi 2 berarti sisa 4. Sisa 4. Mana tadi? Nah ini. Karena lebih gede lama eksekusinya, jadi akan kita tambahkan sesuai kuantum time-nya, yaitu 2. 10 tambah 2, 12. Lalu kita akan kembali lagi ke antrian awal, yaitu si A. Si A tadi sisa 1. Karena cuma sisa 1, jadi kita akan habiskan saja. Oke, jadi si A udah kelar, tinggal si siapa tadi? Si C tinggal 5. Si C tinggal 5. 5 kurang sama 2 masih besar 5, berarti kita tambah 2 aja, yaitu 15. Sedangkan di sini dia akan sisa 3.
habis gitu D habis, sisa E 4 masih besar 4, jadi kita 2, ini tinggal tambah 2 lagi, maaf salah, 15 17. Habis gitu yang masih sisa mana tadi? 1, oh masih maaf C, tinggal yang C tadi sisa berapa ini? 5 7 2 3 C masih besar 3, jadi ini 19, ini masih ada E tadi sisa 2, ini C berarti ya udah pasti, dimana ini akan langsung lihatin aja 2122, mantap. Oke, kurang lebih seperti ini, maaf kalau kurang jelas. Jadi kesimpulannya bahwa round robin ini masih lebih baik daripada beberapa cara-cara yang lain, dikarenakan dia mempunyai keadilan yang tinggi yang menyamaratakan semua kedudukan. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan juga tidak bisa memahami apa yang saya berikan, mohon dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.